Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tadi melanjutkan mufsidat as-saum, muftirat yang merusak atau membatalkan puasa. Dari yang tersebutkan semua, yang memang membatalkan disyaratkan 3. Untuk itu membatalkan harus 3. Apa itu? Pertama, amidan, dengan sengaja melakukan itu. Kedua, zakiran, dalam keadaan ingat, bukan karena lupa. Yang ketiga, aliman, dalam keadaan dia tahu. Berdasarkan nusus yang begitu banyak, antara lain seperti firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau ketika kami salah yang tidak sengaja. Juga dalam firman Allah, walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tidak ada dosa bagi kalian yang kalian salah padanya, bukan dengan kesengajaan. Tapi yang Allah hitung, ini ada pengaruh hukum yang memang dengan kesengajaan dari hati kalian. Dengan demikian, masalah jika seseorang makan atau minum di siang Ramadan dalam keadaan dia lupa, karena lupa, dan ingat saat makanan masih di mulutnya, masih dia kunyah. Ingat, ini Ramadan ya Allah. Maka kewajiban dia mengeluarkan yang di mulutnya. Kalau mungkin nasi atau roti misalnya, ya yang di mulutnya yang dia keluarkan. Atau minuman, yang di mulutnya dia keluarkan. Karena itu dihukum zahir. Itu terlihat, tampak. Adapun yang batin, yang di dalam, maka tidak perlu untuk dia keluarkan, bahkan nggak boleh. Yang sudah di sini misalnya minuman, makanan, dia keluarkan, tidak boleh. Siapa yang bisa jawab kenapa tidak boleh? Ya karena apa? Satu, karena muntah. Barakallahu fiik. Muntah telah lalu, perusak puasa dengan kesengajaan sekarang dia memuntahkan, dan itu membatalkan puasa. Yang kedua, barusan dengan kesengajaan. Maka itu jika dia lupa. Masuk di dalamnya pula ihtilam, mimpi, hingga dia basah, tidak merusak puasanya, karena dia tidak sengaja, tidak ada niat untuk mengeluarkan maninya. Begitu pula orang yang berkumur saat wudu, ketelan sebagian air juga labas. Karena juga bukan dengan kesengajaan, bukan niat dia minum air, dia berkumur tapi subhanallah misalnya tersedak dan tertelan sebagian airnya. Taib. Dalam puasa pula
perlu kita ketahui bahwa jima suami istri min a'zamil muftirat tahriman, keharamannya paling besar dibanding makan dan minum. Jima paling besar keharamannya. Yang melakukan jima terkena kafarah plus qadha, membayar puasanya dengan syarat. Yang pertama, dia termasuk orang yang berkewajiban puasa. Dia orang yang berkewajiban puasa. Kenapa disebut demikian? Bisa jadi dia menikah di usia belum balik misalnya. Usia masih mungkin 10 tahun atau yani. Maka dia bukan orang yang berkewajiban puasa, maka tidak wajib qadha, tidak wajib kafarah. Yang kedua, tidak ada penggugur puasa padanya. Tidak ada penggugur kewajiban puasa padanya. Misalnya, dia musafir. Musafir penggugur kewajiban puasa. Maka jika dia jima, dia tidak berkewajiban untuk kafarah. Dia cukup qadha. Dia cukup mengqadha hari karena dia enggak puasa. Jimanya bukan kesalahan bagi dia. Toh dia bukan orang yang puasa. Masalah lain terkait ini, mungkin saja seseorang sakit, merit, dan dia puasa. Sebenarnya dia termasuk orang yang boleh tidak puasa karena sakitnya. Hanya saja dia memaksakan diri, ya Allah, bismillah, dia paksa puasa. Dalam keadaan seperti itu, dia jima. Maka yang demikian tidak ada kafarah baginya. Karena dia termasuk orang yang dari awal dihalalkan untuk tidak puasa. Hanya dia memaksakan diri pingin tetap puasa. Nah, maka tidak ada kewajiban kafarah baginya. Kewajiban puasa pula, kewajiban kafarah pula, wala haya'a fiddin, wajib kafarah bagi yang jima secara mutlak. Apa yang dimaksud jima secara mutlak? Satu, baik itu jima halal dengan istrinya atau budaknya, budak mamlukah, amah, hamba sahaya, atau itu jima yang haram, naudzubillah. Dia sudah dosa zina, terkena kafarah. Atau juga bahkan kalau jima itu naudzubillah dari belakang. Dari belakang yang dimaksud dari tempat keluarnya kotoran. Karena jima atau yang dimaukan dalam syariat tentu dari tempat keluarnya anak. Namun jika terjadi seseorang melewat belakang, tetap kafarah itu terkena padanya. Nah,
dan itu haram. Syariat mengharamkan. Adapun selama itu di tempat keluarnya anak dari arah belakang tidak masalah. Semula para sahabat merasa keberatan karena orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan yang mendatangi istrinya dari arah belakang walaupun di tempat keluarnya anak, nanti anaknya lahir dalam keadaan juling matanya, terbalik begini. Maka turun ayat Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri kalian itu ladang bagi kalian, datangi semau kalian, yakni selama itu di tempat yang sama. Taib. Wajibnya kafarah pula karena kehormatan waktu Ramadan. Karena kehormatan waktu. Waktu yang dimaksud tadi waktu mulia. Ramadan ini waktu istimewa. Tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Apa ada pengaruhnya? Mengetahui ini ada. Contoh, kamu punya hutang sehari Ramadan, gak puasa, sakit misalnya atau safar. Kamu bayar di tanggal 12 Syawal misalnya. Kamu puasa. Puasa apa itu? Qadha Ramadan. Wajib kan? Kamu puasa, tengah hari kamu jima dengan istri. Apa hukumnya? Kamu harus bayar qadha hari yang lain. Kafarah tidak. Tidak wajib. Kenapa? Karena waktu itu bukan waktu terhormat. Artinya tidak sama kehormatannya dengan Ramadan. Makanya kewajiban kafarah itu terkait terhormatnya waktu. Karena Ramadannya. Sehingga jika dilakukan puasa Ramadan itu qadha di hari yang lain, tidak ada kewajiban kafarah, yang wajib hanya qadha. Adapun istri itu terkait lelaki, suami. Adapun istri, jika dia menuruti, dia senang dan dia sama seperti suaminya, dia turuti, maka dia pun berkewajiban qadha dan kafarah. Adapun orang yang dalam keadaan ma'dzur, ada udzur baginya. Udzur karena dia jahil, nggak ngerti hukum. Udzur karena dia lupa. Ya mungkin saja manusia lupa kalau dia puasa Ramadan, sedang di Ramadan. Atau karena terpaksa, dipaksa, di luar kehendak dan kekuasaannya. Baik itu yang laki maupun yang perempuan, mungkin saja. Alhamdulillah jika itu terjadi, tidak wajib baginya kafarah, bahkan tidak wajib baginya qadha. Karena dia terpaksa, bukan kemauan dia, bukan kesengajaannya, atau karena dia lupa, atau karena jahil. Dalam hadis Abu Hurairah di Bukhari Muslim, seorang datang ke Rasulullah mengatakan, halaktu, ya Rasulullah, binasa saya. Qala ma ahlakak, kata Rasulullah, apa yang membuatmu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan wa ana shaim. Aku gauli istriku dalam keadaan aku puasa Ramadan. Qala hal tajidu raqabah? Rasul tanya, kamu punya budak? Qala la, enggak ada ya Rasulullah. Miskin dia. Qala hal tastati an tasum syahrain mutatabi'ain? Kamu mampu puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut? Qala la, enggak mampu ya Rasulullah. Qala hal tastati an tut'im sittina miskina? Kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Qala la, enggak mampu juga ya Rasulullah. Qala
Thumma jalasa ar-rajul faji'a ila Nabi bitamr. Enggak seberapa lama ada orang bawa kurma diberikan kepada Rasulullah SAW. Faqala khudh hadza wa tasaddaq bih. Maka Rasulullah dari keramahan hatinya, ambil ini kurma, kamu sedekahkan. Qala ala afqar minni ya Rasulullah. Aku sedekahkan kurma ini kepada yang lebih fakir dariku. Enggak ada. Aku orang paling fakir di Madinah. Wallahumma baina labataiha ahli bait afqaru minni. Fadhahikan Nabi. Rasulullah tertawa. Ini orang Masya Allah. Qala at'imhu ahlak. Kalau begitu sudah kamu kasih keluargamu, makan buat keluargamu. Bawa pulang. Dan dibawa pulang oleh orang ini. Nah. Al-muhim hadis menunjukkan satu tentang kafaroh yang Rasul sebutkan, membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Ini orang tentu tidak jahil tentang hukum jima, makanya dia bilang aku binasa. Cuman dia jahil tentang apa yang wajib baginya setelah dia lakukan ini. Dan Rasulullah SAW seperti hadis tadi. Terkait jima pula, jika orang melakukan jima 2 hari, hari ini, hari esok dia jima, maka yang wajib baginya 2 kafaroh. Yang wajib baginya adalah 2 kafaroh. Karena masing-masing hari ibadah tersendiri yang harus dia tunaikan. Makanya kerusakan yang pertama tidak mempengaruhi kerusakan yang kedua. Hanya saja karena dia ulang perbuatannya maka juga merusak puasanya. Walaupun ada juga yang berpendapat cukup baginya 1 kafaroh. Disamakan dengan aiman, sumpah. Ini orang sumpah dengan dusta sekali, dia belum bayar kafarohnya, dia ingkari sumpahnya, dia langgar. Belum juga dia bayar, dia sumpah lagi dan dia langgar lagi sumpahnya 2 kali. Wallahi anak gak akan beli ini, ternyata dia beli, dia harus kafaroh. Belum bayar kafaroh, dia bilang lagi, demi Allah, aku gak akan ke rumah ini. Ternyata dia ke sini, kafaroh lagi. 2 kali sumpah, belum dia kafaroh, 2 kali cukup dengan 1 kafaroh. Itu dalam sumpah. Maka ini pun kemudian mereka samakan seperti ini kiasnya, 2 kali jima dalam 2 hari Ramadan cukup dengan 1 kafaroh. Sebenarnya yang ini kata Syekh Ibnu Utsaimin cukup kuat pendapat mereka dan pendalilannya. Tetapi fiqhul fatwa tidak ke arah sana. Beda antara fatwa dengan fiqhul fatwa. Fiqhul fatwa itu fiqihnya dalam berfatwa. Mungkin seorang alim melihat bahwa yang rojeh, yang benar, lebih kuat ini. Tapi fiqih fatwa menuntut untuk tidak disampaikan pendapat ini, justru pendapat yang lain. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, orang akan menggampang-gampangkan. Oh kalau gitu 3 hari aja sekalian. Toh nanti sekali kafarohnya. Sama serupa dengan itu tolak, cerai. Ketika orang mengatakan ke istrinya anti talik. Kamu saya cerai, kamu saya cerai. 3 kali di satu waktu. Memang ada khilaf
Di zaman Umar, semula beliau berpendapat hanya jatuh sekali, teranggap sekali talak. Tapi ketika orang kemudian banyak menggampang-gampangkan, marah si suami, udah istrinya kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. 3 kali. Digampang-gampangkan masalah cerai ini. Fiqhul fatwa agar orang jerah, tidak menggampang-gampangkan ini. Maka diambil keputusan oleh Umar yang mentalak 3 kali, jatuh 3. Kalau jatuh 3 sudah dia harus pisah dari istrinya, nggak boleh. Sampai istrinya nikah lagi dan cerai dengan suami itu. Sehingga orang nggak gampang-gampangkan masalah perceraian. Nah, ini pun demikian. Fiqhul fatwa menuntut untuk teranggap 2 kafaroh dalam 2 hari. Kalau itu dalam 2 hari, masalah lain. 2 kali jima dalam 1 hari. Di pagi, di siang hari misalnya. 2 kali jima dia lakukan. Mazhab yang pertama, jika dia kafarah di yang pertama, dia berkewajiban kafarah di yang kedua pula. Namun jika belum dia kafarah yang pertama, cukup dengan kafarah yang kedua. Ini pagi misalnya dia jima, maka dia bayar kafarah, selesai. Ternyata siang dia lakukan lagi, ya dia wajib lagi keluar kafarah. Tapi pagi dia jima belum keluar kafarah, ketiduran misalnya dia bangun jima lagi sampai yang kedua, maka dengan kafarah yang kedua mencukupi dari kedua-duanya. Sekali kafarah yang kedua mencukupi kedua-duanya. Pendapat kedua mengatakan tidak ada kewajiban kafarah pada jima yang kedua karena hari itu telah rusak baginya dengan jimanya yang pertama. Hari itu telah rusak baginya. Memang dia berkeharusan imsak, tetap tidak makan karena kehormatan waktu. Pendapat kedua ini perlu cukup kuat, perlu dikaji dan dibahas lebih jauh. Karena memang sudah rusak harinya dengan jimanya yang pertama. Maka jima yang kedua tidak berkewajiban untuk kafarah. Seperti yang tadi, kalau musafir datang siang hari di negerinya, maka boleh baginya untuk jima, karena dia bukan orang yang berkewajiban untuk puasa. Begitu pula orang yang sakit. Dia sakit, nggak puasa dari awal, sembuh di waktu zuhur, mau jima boleh saja. Serba dengan itu wanita, haid dari awal dia nggak puasa, istri suaminya juga safar misalnya, pulang safar nggak puasa, zuhur istrinya suci, mandi bersih, ya boleh jima. Nggak ada kodoknya, kodok tentu karena nggak puasa, tapi nggak ada kafarohnya. Nah, tentu kafarah ini tidak wajib di puasa selain Ramadan. Di puasa selain Ramadan, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib yang di luar Ramadan, puasa nazar atau puasa sumpah atau yang lainnya. Nah, perlu diketahui pula tentang jima, wajibnya kafarah itu jima walaupun tidak terjadi inzal.
Jatuh keluarnya mani. Mungkin saja orang jima tapi nggak keluar maninya. Tapi dengan memasukkan timba ke dalam sumur itu jima sudah. Makanya Rasulullah katakan idal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Jika bertemu dua yang dikhitan, timba dia masukkan sumur, maka dengan itu wajib mandi. Dan itu yang dimaksud jima. Nah, permasalahan yang ke berapa? 15? Sudah nggak dihitung. Labas. Memang zaman quick count. Beberapa yang dimakruhkan, beberapa yang disunahkan. Kalau seseorang mengumpulkan ludah di mulutnya, dia kumpulkan sampai banyak ludahnya, kemudian dia telan. Ini bukan termasuk makruh. Tidak termasuk makruh. Tidak pula dikatakan puasanya tidak sempurna, berkuranglah. Kecuali kalau tersisa di mulutnya sesuatu yang ada rasa. Misalnya mungkin dia habis makan kurma atau kik atau apalah, masih ada manis di mulutnya. Sehingga dengan dia kumpulkan ludah, masih ada rasa enak itu, masih ada manis atau ini, kemudian dia telan itu. Ini yang masalah. Yang wajib seharusnya dia keluarkan, dia ludahkan. Nah, ataupun hanya sekedar ludah dia kumpulkan, dia telan, bukan sesuatu yang makruh. Adapun nukhamah, apa nukhamah ini? Slem, dahak yang keluar dari sini, seperti ingus tapi dari sini, dahak. Nah, jika itu dia telan, haram karena mustakdzir, suatu yang kotor, nggak pantas untuk dia telan. Bahkan mungkin bawa penyakit, suatu yang kotor yang seharusnya keluar. Mungkin ada bakteri, ada. Nah, namun tidak sampai membatalkan puasa kalaupun tertelan. Kalaupun sampai dia telan, perkaranya haram karena itu kotor. Namun tidak membatalkan puasa karena itu bukan dari mulut. Kemudian dengan dia telan bukan termasuk makanan dan minuman tadi. Bukan termasuk makanan dan minuman, dan bukan seperti makna keduanya. Dengannya orang tidak hilang dahaga, dengannya pula orang tidak kenyang. Perkara lain, jika keluar darah tadi dari lisannya, lidahnya atau giginya, ini juga tidak boleh untuk ditelan. Bagi yang puasa bahkan maupun yang tidak puasa nggak boleh dia telan. Karena keumuman firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddam. Allah haramkan atas kalian bangkai dan darah. Maka darah pun nggak boleh.
maka tidak boleh dia telan. Dan kalau dengan sengaja ditelan bagi yang shaim, maka itu membatalkan puasanya. Perkara lain adalah mencicipi makanan atau masakan tanpa ada hajat, nggak ada guna, nggak ada perlu. Ini makruh. Khawatir itu akan masuk sampai ke dalam perutnya. Itu kalau tidak ada hajat, nggak ada perlunya. Namun jika ada perlunya, labas, tidak makruh. Perlu ibu rumah tangga misalnya, istri atau orang pesan masakan, dia harus coba ini sudah pas belum. Dia coba, kurang garamnya, kurang manisnya. Dan dia sekedar di lisan, sekedar di mulut sini. Yang dilarang kan kalau sampai masuk. Dia sekedar nyoba saja, labas. Tidak makruh. Itu pun dia ludahkan, setelah itu dia buang. Nah, dan ada hajat memang, dia perlu untuk tahu masakannya seperti apa. Nah, perkara lain adalah mencium atau yang selainnya dari perkara yang bisa menyeret sampai kepada jima, memegang, meraba dan seterusnya. Ketika sesuatu ini menggerakkan syahwat, kalau itu aman dan masing-masing orang tahu siapa dirinya, bisa dia kendalikan atau tidak. Kalau merasa aman, maka itu labas, boleh. Dan Rasulullah mencium Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah katakan, "Wa man yamliku irbahu min Rasulillah." Siapa di antara kalian seperti Rasulullah yang mampu menahan syahwatnya? Syahid menunjukkan kalau orang mampu bisa menahan, maka boleh. Karena sebagian orang nggak bisa, artinya begitu dia megang, meraba, mencium, keterusan sudah, nggak bisa. Kalau tahu dia dirinya seperti itu dari awal, jangan untuk dia lakukan. Nah, karena itu akan merusak puasanya. Makanya fuqaha menyebutkan makruh kalau itu dari syab, kalau itu dari pemuda. Karena secara umum anak muda syahwatnya masih membara, kekuatannya dan seterusnya. Beberapa faedah yang perlu diketahui yang fuqaha sebutkan, jika ada orang yang mencela kamu dalam keadaan puasa, kamu dicaci maki, maka jangan membalas dengan yang serupa. Tapi cukup kamu katakan, inni shaim, aku orang yang puasa. Bisa itu dua makna. Itu dikatakan kepada orang yang mencela kamu, maaf saya sedang puasa. Tujuannya agar dia menghentikan perbuatannya, jangan memancing emosi dan kemarahanmu. Kemudian diharapkan akan menghormati kamu, ya maaf. Atau makna yang kedua, aku orang yang puasa, kamu katakan pada dirimu sendiri. Tujuannya adalah menahan emosimu. Ini kamu katakan pada dirimu sendiri, aku orang puasa, aku orang yang puasa. Agar kamu tidak terpancing untuk meledak amarahmu.
Sahur disunahkan untuk ditunda pelaksanaannya karena di Bukhari Rasulullah menunda sahur hingga antara sahur beliau memang masuk waktu itu. Ya, 5 menit lagi. Antara sahur Rasul dengan iqamat salat sekitar orang baca 50 ayat. Dan itu sunnah. Ini misalnya azan berapa? Jam 7. Setengah 7. Subuh di antum. Taruh jam 6 gampangannya sudah. Ya, ini sahur setengah 6, 6 kurang 20, 5.40, 5.45. Semakin kamu tunda semakin bagus. Hikmahnya para ulama sebutkan agar kekuatan makanan itu bisa semakin panjang bersamamu. Karena kalau kamu makan di tengah malam jam 1, jam 2 misalnya, kamu mulai puasa nanti jam 6 baru mulai puasa setelah subuh. Makanan sudah hilang. Tapi dengan semakin dekat kekuatan makanan di tubuhmu awet, bisa lebih panjang, berguna untuk kekuatanmu. Adapun berbuka takjil disunahkan untuk dipercepat. Di Bukhari Muslim, la yazalun nas bi khair ma ajalul fitr. Umat ini tetap dalam kebaikan selama mereka mempercepat bukanya. Begitu matahari tenggelam, begitu adzan, buka. Ma dilawat lain malam tantadir bi fitrihan nujum. Selama umat ini untuk bukanya tidak menunggu bintang. Karena bintang keluarnya waktu Isya, mendekati Isya, dan itu bukanya Yahudi. Yahudi dalam puasa, mereka juga puasa. Seperti Allah katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tapi bukannya mereka nanti Isya. Dan itu pula bukannya orang Rafidhah Syiah. Ditunda sampai Isya. Tidak demikian dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa ma'ruf disunahkan ketika berbuka. Dhahabat dhama' wa btallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan ini, dan pahala ada insyaallah taala. Nah, jadi ya apa ini? Mau sholat? Untuk mau sholat atau bagaimana? Ya mau sholat tentunya. Nah, iya. Bagaimana Mufti? Ditutup sampai sekian. Sisanya dilanjutkan di kajian Skype. Bib. Bisa? Insyaallah.